Misalnya kalau saya mau jualan produk untuk diet, pil untuk diet, itu berarti saya memposisikan diri saya sebagai seseorang yang gendut dan saya pingin untuk beli obat diet. Nah itu nanti kita akan lebih mudah untuk bikin kata-kata karena feelingnya kita udah dapat. Halo, selamat datang kembali di channel Bang Izan. Kali ini saya nggak sendirian, saya ada teman ya. Oh, Anda menganggap saya teman? Lalu apa kalau nggak teman? Ya? Memang dia suka gitu ya, nggak apa-apa, kita santai aja. Okay. Teman saya ini siapa? Sebenarnya bukan siapa-siapa. Gimana sih Adin? Ya, tapi kita di sini kita undang sebagai tamu karena menurut saya dia ini punya kemampuan yang ya bisa kita pelajari lah, bisa kita bisa kita gali, kita bisa serap nih ilmunya Apanya? dia. Lemaknya. Ya apa? Okay. Nah, dia ini seorang apa ya, nggak jelas juga ya. Konsultan homeschooling juga iya, kemudian digital marketer juga iya, copywriter juga iya. Sebenarnya Anda ini siapa sih? Jadi, saya juga bingung sama profesi saya. Iya, ini jadi namanya adalah Miss Ayu Savitri. Iya, Ayu Savitri. Bisa dicek di website saya yang saya tulis dari 0 sampai dengan hari ini di pelatihanhomeschooling.com. Promosi ya Anda Bu, ini endorse apa gitu? Ya, jadi dia juga punya website ya, bisa website dia sendiri, misayusavitri.com. Jadi di situ nanti teman-teman kalau yang sudah punya anak, sudah punya keturunan, punya pengen mendidik anaknya, bisa belajar lewat channelnya dia. Channelnya juga sama Miss Ayu Savitri. Nanti dicantumkan di sini ya, di bawah sini, diketik, biar lebih mudah. Biar dia senang ya, biar nanti kita dapat ilmunya. Oke. Sekarang kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas tentang bagaimana cara menulis headline. Ya, cara menulis headline, cara menulis headline itu apa? Headline itu adalah iklan kita. Oke, betul sekali. Kamu kok pinter sih? Iklannya iklan kita. Jadi iklan, tapi ada iklannya lagi, yaitu namanya headline. Ya. Kenapa headline ini penting? Ya karena itu tadi iklannya iklan kita. Kalau iklannya nggak menarik, otomatis penawaran kita semuanya itu akan jadi percuma atau sia-sia. Iya, karena ketika pertama kali orang jatuh ke landing page kita, yang pertama kali dilihat itu adalah headline-nya itu tadi. Yang pertama, dan itu biasanya nggak butuh waktu lama ya. Orang ketika baca headline kita itu biasanya hanya dalam waktu 3 detik. Jadi kalau dalam waktu 3 detik kita tidak bisa menangkap atensi mereka, maka kita sudah gagal untuk menawarkan produk kepada calon customer kita gitu. Nah, sebelumnya teman-teman yang belum tahu nih apa itu landing page ya. Jadi landing page itu adalah satu halaman dari website yang dimana adalah halaman itu nanti mencakup penawaran atau istilahnya sales letter. Ya, yang kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan apa? Jasa atau produk atau sesuatu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya website diarahkan ke landing page itu tadi. Jadi nggak asal ya, jadi landing page itu nggak bisa asal-asalan ya. Jadi ada beberapa, mungkin bisa dikatakan ini beberapa poin-poin ya yang bisa kita ketika membuat headline. Ketika membuat headline ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Iya, nanti bisa disampaikan sama ini. Nanti saya dibantu ya, prok dibantu jadi apa? Oh iya, kayak pertama ya. Oke, gimana? Yang pertama apa nih? Oke, saya bawa catatan karena saya sendiri juga tidak hafal. Saya bukan orang yang pintar secara teori sebenarnya. Tapi kalau diminta untuk praktek langsung itu jauh lebih mudah bagi saya. Tapi ini beberapa hal yang saya praktekkan ya. Pertama, ketika kita membuat headline, saya biasanya memposisikan diri saya sebagai orang yang butuh produk ini gitu. Jadi sebagai konsumen gitu ya? Iya, jadi misalnya kalau saya menawarkan sebuah obat untuk diet ya, jadi saya memposisikan diri saya sebagai seseorang yang gendut dan pengen untuk diet gitu. Jadi pertama yang perlu diperhatikan ketika bikin headline adalah posisi kita, sudut pandang kita, cara pandang kita terhadap produk yang akan kita tawarkan itu tadi. Jadi secara garis besar ketika bikin headline kita harus memposisikan diri kita sebagai seseorang yang butuh produk atau jasa itu. Misalnya kalau saya mau jualan produk
untuk diet, pil untuk diet. Itu berarti saya memposisikan diri saya sebagai seseorang yang gendut dan saya pingin untuk beli obat diet. Nah itu nanti kita akan lebih mudah untuk bikin kata-kata karena feelingnya kita udah dapat. Jadi secara garis besar tuh kita harus dapat feelingnya dulu, dapat feel-nya gitu. Berarti kita memposisikan diri sebagai orang yang pengen beli. Iya, gitu ya? yang membutuhkan Yang produk membutuhkan atau jasa produknya. itu. Kira-kira kita Gitu. butuh apa gitu ya. Jadi kita tawarkan solusinya gitu ya. Betul sekali. Jadi teman-teman itu yang poin Secara garis besarnya besar, seperti garis besar. itu. Tapi ini bisa ada beberapa poin lagi nih yang bisa kita pecah ya dari Iya. itu ya. Dari itu ya. Yang pertama itu kan secara itu kan bungkusnya tadi ya. Kemudian di dalamnya tuh ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah angka supaya lebih detail dalam headline itu ini ada 7 poin yang akan saya share, tapi 7 poin ini tidak harus dimasukkan semuanya dalam satu headline, tidak harus. Jadi boleh ambil 2 atau 3 poin saja yang dimasukkan dalam headline karena kalau dimasukkan semuanya akan kebanyakan. Jadi misalnya nih yang pertama adalah angka. Jadi angka itu bisa membuat orang itu merasa ini kelihatan real gitu. Misalnya nih 7 hari 7 hari bikin Mungkin gini, 7 hari pakai ini langsung kurus. Nah bisa aja kayak gitu, 7 hari pakai ini langsung kurus. Jadi kalau ada angkanya itu orang akan merasa bahwa ini kelihatan lebih real gitu dan lebih jelas gitu kalau ada angkanya gitu. Oke, langsung aja yang kedua ya. Kalau habis angka kita pakai urgensi. Jadi urgensi ini yang kamu sebut tadi, time limit. Jadi urgensi ini membuat orang pengen cepet-cepet beli. Jadi misalnya hari Senin harga naik gitu. Nah, jadi harus ada istilahnya ada tenggang waktunya, ada tenggat waktunya. Jadi urgensi ini membuat orang itu pengen ini ternyata dibatasi, diskonnya cuma sampai hari Minggu aja. Ternyata hari Senin sudah harganya naik lagi. Jadi urgensi ini membuat orang pengen segera untuk beli gitu. Melakukan tindakan gitu ya. Iya, melakukan tindakan. Kemudian poin yang ketiga adalah detail pencapaian. Jadi detail pencapaian ini harus dicantumkan supaya orang ketika baca dalam waktu 3 detik pertama itu dia udah tahu bahwa setelah saya membaca headline ini sampai selesai, maka saya akan mendapatkan satu manfaat, satu keuntungan tertentu. Misalnya nih, bikin wajah Anda cerah merona dalam waktu 7 hari. Nah itu bikin wajah Anda tampil cerah merona itu kan detail pencapaian. Nah jadi dijelaskan di awal bahwa di headline ini ketika Anda membaca headline ini sampai selesai, baca surat penawaran sampai selesai itu Anda sudah akan mendapatkan, di awal Anda sudah tahu bahwa Anda akan mendapatkan satu keuntungan detail ini tadi. Gitu. Jadi mewakili headline tadi ya? Iya, betul sekali. Poin yang selanjutnya adalah hilangkan hambatan. Jadi hilangkan hambatan ini, contoh kalimatnya ya, misalnya kayak gini. Turun 15 kilo dalam waktu 7 hari tanpa diet dan boleh tetap makan nasi. Nah gitu. Jadi hilangkan hambatan itu tanpa diet dan boleh makan nasi itu contoh dari hilangkan hambatan. Jadi ada kata-kata tanpa tadi gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau biasanya orang diet itu nggak boleh makan nasi, terus nggak boleh makan nasi terus harus diet ketat. Nah, orang-orang yang anggap ini adalah sebuah hambatan, kesulitan itu dihilangkan. Jadi ketakutan, rasa khawatirnya itu dihilangkan dengan kata-kata, dengan poin hilangkan hambatan ini tadi. Gitu. Mungkin bisa juga gini, dibuat banjir order dari reseller walaupun tidak punya produk sendiri. Bisa. Jadi kan kalau misalnya kita jualan itu kan biasanya identik dengan stok produk. Nah, jadi kita ide jualan, mau jualan apa gitu kan. Jadi kalau kita misalnya dropship itu bisa kita bikin tanpa stok produk atau tanpa punya produk sendiri, itu bisa seperti itu. Sekali. Yang selanjutnya adalah headline, harga dalam headline. Jadi kita boleh tampilkan harga dalam headline. Misalnya kalau orang biasanya jual rumah nih, ada 140 juta sudah langsung siap huni. Nah kayak gitu dia boleh untuk menampilkan harga kayak gitu supaya jauh lebih jelas. 140 juta langsung bisa pindahan rumah nih gitu kayak gitu. Jadi menulis harga di awal dan dicampurkan atau digandengkan dengan menunjukkan satu manfaat yang detail, satu tujuan pencapaian yang detail itu akan jauh lebih lebih powerful dan orang itu langsung ngena di awal gitu. Orang akan langsung tahu bahwa ini isinya tentang apa gitu.
Poin yang terakhir adalah kita harus pakai rangsangan. Rangsangan itu bisa pakai istilah yang bikin orang gregetan atau kamu tadi di awal bilang apa, awareness ya. Misalnya kayak gini, terbatas, kemudian buruan atau menarik kayak gitu. Kata-kata Khusus hari semacam ini. iya, khusus hari ini, semacam kata-kata yang bikin orang di awal itu bikin dia kaget dan juga penasaran gitu. Itu sih tips dari saya. Saya sebenarnya bukan orang yang pintar teori seperti yang saya jelaskan tadi, tapi kalau praktek boleh lah. Jadi teman-teman bisa lihat headline atau landing page yang saya buat di pelatihanhomeschooling.com atau di missayusafitri.com. Kok saya jadi promosi ya? Tapi nggak apa-apa. Nanti saya dibayar ya Bu. Oh iya, Nanti boleh, ada promosi boleh. di sini. Oke. Oke. Itu aja ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman ini bisa juga pakai apa namanya, bisa lihat kebutuhan dari orang ya. Jadi misalnya orang itu sedang butuh apa sih, jadi keresahan orang-orang itu bisa kita jadikan, kita bisa bikin solusi dari masalah orang-orang itu gitu ya. Jadi misalnya orang butuh produk kecantikan, orang ingin putih bersih tanpa harus perawatan, kita bisa bikin produk seperti itu. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang pengen bisa bikin website sendiri ya, ini bisa ikuti pelatihan Mahir Website yang akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat website dari awal sampai jadi. Nah, caranya bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini, ada linknya juga, bisa teman-teman langsung klik untuk chat otomatis gitu ya. Nah, silakan share video ini. Bukan cuman pelatihan website aja, jadi nanti kalau teman-teman yang kesulitan untuk bikin tulisan atau bikin headline atau bikin landing page, bisa kerja sama kita berdua. Oh gitu. Oh iya, bisa ya. Nanti untuk bisnis yang lain mungkin ada jasa iklan juga, nanti bisa kita bantu. Langsung aja teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini gitu ya. Oke.